Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Adisa Utami, Anggun Fadila, Cindi Novika Sari, dan Desi Ambarwati. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi tentang akuntansi manajemen, yaitu perencanaan dan penganggaran ataupun planning dan budgeting dengan dosen pengampu Bapak Arifah Kurniawan, SE MSA. Baiklah, berikut penjelasan dari kami. Pengertian perencanaan dan penganggaran. A. Pengertian perencanaan. Perencanaan berarti kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memiliki cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari perencanaan yang berarti menentukan atau memilih alternatif pencapaian tujuan dari beberapa alternatif yang ada. Perencanaan diperlukan untuk mengarahkan kegiatan organisasi. Perencanaan merupakan fungsi utama manajemen. Perencanaan dilakukan secara terus-menerus karena dengan berlalunya waktu, perusahaan perlu melaksanakan perencanaan kembali dan membuat rencana-rencana baru. Kemudian yang B, pengertian penganggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang mengikuti seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Oleh karenanya, rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikualifikasikan dalam suatu uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapat, biaya, dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Baik, saya Adisa Utami dengan NPM 19510402040. Di sini saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis anggaran. Yang pertama dari segi dasar penyusunannya yaitu ada dua, anggaran variabel dan juga anggaran tetap. Anggaran variabel ini disusun berdasarkan interval ataupun kisaran kapasitas aktivitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas kegiatan yang berbeda. Nah, yang kedua ada anggaran tetap. Ini anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Nah, biasanya juga disebut anggaran statis. Nah, yang kedua yaitu dari segi cara penyusunannya. Yang pertama ada anggaran periodik dan yang kedua ada anggaran kontinu, di mana periodik ini disusun untuk satu periode tertentu gitu. Nah, terus jika anggaran kontinu ini dibuat untuk mengadakan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat. Selanjutnya dilihat dari jangka waktunya. Yang pertama ada jangka pendek, yaitu anggaran ini dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Yang kedua anggaran jangka panjang, di mana anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Next, dilihat dari segi bidangnya. Anggaran ini terdiri dari anggaran operasional dan juga anggaran keuangan. Nah, di sini ada bagannya, teman-teman bisa lihat. Yang pertama anggaran induk itu ada dua, anggaran operasional dan juga anggaran keuangan. Di mana anggaran operasional ini adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi. Yang termasuk dalam anggaran operasional itu yang pertama ada anggaran penjualan. Di mana anggaran penjualan ini adalah proyeksi yang disetujui oleh komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Nah, prediksi penjualan ini hanyalah perkiraan awal. Prediksi penjualan diberikan pada komite anggaran untuk dipertimbangkan. Komite anggaran dapat merevisinya sesuai dengan keadaan. Yang kedua ada anggaran produksi. Anggaran produksi ini ataupun production budget menjelaskan berapa banyak unit harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Guna menghitung unit yang akan diproduksi ini, dibutuhkan penjualan unit dan unit untuk persediaan awal dan akhir barang jadi.
Jadi di sini rumusnya adalah unit yang akan diproduksi sama dengan perkiraan penjualan per unit plus unit dalam persediaan akhir dikurang unit dalam persediaan awal. Saya menjelaskan tentang anggaran pembelian bahan baku langsung. Anggaran pembelian bahan baku langsung menyatakan jumlah dan biaya bahan mentah yang dibeli tiap periode. Jumlahnya tergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan total jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Sama halnya dengan bahan baku langsung, anggaran jam tenaga kerja langsung ditentukan oleh hubungan antara tenaga kerja dengan outputnya. Anggaran overhead. Anggaran overhead menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung, tidak seperti bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Dalam komponen overhead tidak terdapat hubungan input-output yang telah tersedia untuk didefinisi. Sebaliknya terdapat serangkaian aktivitas dan bergerak yang terkait. Pengalaman dari masa lalu pun dapat digunakan sebagai panduan untuk menentukan bagaimana aktivitas overhead berbeda sejalan dengan bergerak mereka. Anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran persediaan akhir barang jadi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting untuk persediaan anggaran harga pokok penjualan. Anggaran beban penjualan dan administrasi. Anggaran berikutnya yang dipersiapkan adalah anggaran beban penjualan dan administrasi, menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi. Sama halnya dengan overhead, beban penjualan dan administrasi dapat dibagi dalam komponen tetap dan variabel. Komponen-komponen seperti komisi penjualan, biaya angkat, perlengkapan, perubahan sejalan dan aktivitas penjualan. Yang kedua yaitu anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca yang termasuk dalam anggaran keuangan antara lain hubungan antara operasional dengan anggaran keuangan dapat dijelaskan pada gambar. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan proses hubungan antara operasional dengan anggaran keuangan. Anggaran neraca. Anggaran neraca adalah salah satu anggaran perusahaan yang berisi rencana posisi keuangan atau aktiva utang dan model perusahaan di awal dan akhir suatu periode. Anggaran neraca dibuat berdasarkan hasil dari anggaran kas dan anggaran laba rugi. Jenis anggaran yang satu ini juga dapat digunakan sebagai dasar pembuatan anggaran perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah membuat anggaran. Untuk tahap yang pertama yaitu anggaran pendapatan. Karena anggaran ini berisi rencana-rencana, maka mereka menyajikannya sebelum awal periode operasi. Langkah pertama adalah analisis pendapatan yang dihasilkan dalam periode ini dan mengestimasikan hasil penjualan terlebih dahulu, karena tingkat operasi pabrik dan beberapa keputusan lain terikat oleh tingkat hasil penjualan yang diharapkan. Untuk menyajikan suatu anggaran hasil penjualan, faktor-faktor yang perlu diestimasikan. Yang pertama, harga untuk tiap-tiap produk perusahaan. Yang kedua, jumlah unit tiap-tiap produk yang akan dijual. Dalam menyusun estimasi tersebut, komisi anggaran dan direktur anggaran bergantung pada wakil bidang penjualan atau pemasaran, seperti wakil presiden pemasaran. Eksekutif pemasaran secara cermat mengkaji operasi perusahaan yang lalu sebagai dasar untuk estimasi. Faktor-faktor seperti jumlah yang dibelanjakan untuk pemasangan iklan, kemudian perubahan harga penjualan, perubahan umum untuk penawaran produk-produk perusahaan perlu dipertimbangkan. Eksekutif bidang penjualan dalam suatu perusahaan sangat perlu untuk membuat estimasi yang wajar dan realistis menjadi bagian dari anggaran. Kemudian tahap yang kedua yaitu anggaran tingkat produksi. Setelah estimasi tingkat hasil penjualan dan penjualan selesai dibuat, maka langkah yang selanjutnya yaitu estimasi kebutuhan produksi akan mengikuti. Untuk tahap yang ketiga yaitu anggaran harga pokok barang yang dijual. Estimasi
diperlukan sebelum anggaran harga pokok barang yang dijual disusun. Estimasi tersebut adalah yang pertama, jumlah unit dan biaya tetap tiap-tiap bahan mentah yang dipakai. Kemudian yang kedua, jumlah unit dan biaya tiap-tiap bahan mentah yang dibeli. Yang ketiga, kualitas dan biaya tenaga kerja langsung yang diperlukan. Dan yang keempat, overhead pabrik yang diperkirakan akan dikeluarkan. Itu tadi penjelasan dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.